menjelang Bapak Jokowi lengser, nggak punya solusi sama sekali untuk rakyat. Bukan nggak punya solusi, dia bagian dari ngerusak itu. Jadi Ya, mumpung betul. dia belum lengser, Ya gimana mau cari solusi ya? Emang bukan benar-benar solusi, bagian dari itu. bagaimana merusak. Nah, itu pinjol. Pinjol sekarang udah hancur-hancuran deh orang. Makanya pinjol Terlalu di banyak. media sosial, nggak dilarang, nggak di Menkoinfonya bego begitu. Ini saya sih yang paling kesel sih ini. Gimana? Pinjol, judol. Terakhir kan kemarin itu ada diberitakan 82 orang anggota DPR RI terlibat judol. Anggota DPR RI loh Pak. Udah rusak. Emang dirusak betul-betul. Anggota DPR RI terlibat judi online. Harusnya kan sebagai anggota DPR RI itu menjadi wakil rakyat yang memang punya integritasnya bagus, baik ya. Terus bisa dicontoh oleh orang lain, mengakomodir suara rakyat. Tapi kok ini jadi malah memfasilitasi, memperlihatkan kalau oh ini juga emang kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini kita menghadirkan perwakilan emak-emak Saudara Ida RM dengan dari UI World Plus ingin menyampaikan yang perlu kita simak baik-baik. Nanti emak-emak kita ini akan menjelaskan, melemparkan pertanyaan dan sebagainya untuk kita renungkan bersama agar kita bisa menjadi lebih baik dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Pertama kali terima kasih Mak Ida kita. Sama-sama. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah apa sih sebagai emak-emak yang paling dirasakan mengganggu sekarang ini sebagai emak-emak? Jujur ya, karena semakin kesini, semakin kondisi rumah itu semakin tertekan, apalagi melihat anak-anak sekarang yang paling menyentuh buat saya saat ini ketika pendidikan anak dihancurkan, terus ketika anak-anak akhlaknya itu ikut-ikut dihancurkan. Nggak terlalu jauh lah, putra anak saya, ketika bukan keluar, libur saat ini saja, mereka sudah di pondok itu nggak kena HP kan, nggak boleh karena tidak diperbolehkan. Tapi begitu pulang dia ada HP. Jadi itu HP di situ itu ada game online. Kalau buat anak saya mungkin nggak seberapa karena mereka itu menggunakan itu hanya saat libur. Tapi untuk anak-anak yang lain itu loh, game online, Mobile Legends, hapus. Kenapa? Merusak otak, merusak pikiran, merusak waktu, dan merusak kebiasaan. Sholat telat-telat, makan ketinggalan, bahkan untuk yang lain kan sampai ada yang matanya karena terlalu banyak radiasi ya, sampai ada yang kayak halusinasi itu gara-gara game. Itu yang meluncurkan game online dari siapa itu? Ya siapa lagi kalau misalnya Kominfo, pemerintah ini maksudnya apa? Penghancuran anak bangsa. Oh, jadi ya memang harusnya Menkoinfo menseleksikan yang begitu. Harusnya. Ini malah membiarkan nih dia. Membiarkan. Satu, game online itu anak-anak kita dihajar oleh itu. Sekarang nih, sekarang kita lagi musim liburan. Kita tahu semua anak-anak pasti larinya ke situ. Itu merusak. Jadi mereka main aja banget Pak. Untuk saya ya, saya aja ngelihat anak saya yang sedang liburan, walaupun nggak instan dari pagi sampai, tapi kan ngelihatnya aja, aduh, kadang-kadang kalau lagi main game online kan dia bisa chatting, bisa mainnya bareng sama orang-orang luar sana, ketawa-ketawa sendiri, ngomong, ini anak gimana ya? Kalau anak saya mungkin bisa tercover ya, karena memang hanya libur. Nah, anak yang lain yang nggak ada di pondok, yang sekolahnya di negeri, itu banyak keluhan dari pagi hanya terselang oleh sekolah. Begitu sekolah selesai, keluar sekolah nih, main itu lagi sampai malam, PR diabaikan. Itu untuk anak-anak. Gila ya. Nah, itu merusak banget loh. Sekarang gimana tanggapan Anda? Menkoinfo kok menang wae, ini kenapa? Ini yang saya pertanyakan, ini Menkoinfo maksudnya apa? Apakah ada desain dari sana, dari atas sana untuk menghancurkan anak-anak kami? Ya, kalau misalnya itu terjadi, maka kami sangat marah.
Karena memang anak-anak kami itu kan generasi nanti ya. Iya, Bagaimana dirusak, generasi muda nanti bisa menghandle Indonesia kalau mental, akhlak dan moralnya jatuh di titik nadir. Jadi kelihatannya ini memang suatu program yang dirancang untuk merusak. Gitu Merusak. Ya. Kalau Merusak menurut saya sih merusak banget ya. Merusak banget gitu. Apalagi kalau tidak Lagi rekaman. Oh, apalagi kalau tidak didampingi dengan keagamaan, itu sangat merusak sekali. Spiritualnya kurang, udah hancur deh itu. Makanya ini kayaknya emang kalau saya pikir ini komunis deh kayaknya. iya. Komunis deh kayaknya. Nah ini yang meluncurkan siapa? Pihak meluncurkan. Kan ini kan pemerintah, kata saya selama ini kan pemerintah kok diem aja. Ya Menko Info-nya Bahlul begitu bagaimana? Itu Siapa kalau kita ya Pak, kalau Iya. misalnya ke anak-anak ya, yang kedua yang saya tanyakan, kita seukuran dewasa, bukan mama sih, kalau mama saya walau alam bisawab Iya. ya, pasti tapi ada aja yang bapak-bapak sebenarnya kan banyak pinjol, banyak judi online. Ini bapak-bapak ini ya Allah, kata saya ini semua Dirusak. seperti diayun, dihibur dengan hal-hal yang seperti itu. Yang Nah, merusak, jatuhnya efeknya kan ke rumah juga. Ketika judi itu merebak, terus terjadi sesuatu tidak bisa mengcover, akhirnya apa? Rumah juga yang habis, mental habis. Jadi ini betul-betul terencana, terprogram, dan Ya. diatur sedemikian rupa. Kalau Selain menurut rusak, saya kan? seperti itu Pak, Iya, sistematis PKI banget ya. ini kan. PKI gaya banget, baru nih, banget. Sistematis ya Pak. Yang kedua terstruktur banget gitu. Iya. Dan pertanyaan nih, kenapa di saat-saat sekarang, kalau saya bisa bicara sih ini kayaknya 5 bulan ke sini ini marak banget. Iya. Marak banget. Menjelang si Menjelang Kodok nih mau udahan ya. Menjelang Bapak Jokowi lengser, nggak punya solusi sama sekali untuk rakyat. Bukan nggak punya solusi, dia bagian dari ngerusak itu. Jadi Ya, mumpung dia betul. belum lengser, Ya, gimana mau cari solusi ya? Emang bukan dia bagian solusi, dari Bang. itu, Bagaimana betul. merusak? Nah, itu pinjol sekarang udah hancur-hancuran deh orang. Makanya pinjol Terlalu di media banyak. sosial, nggak Iya. dilarang, nggak di Menko Infonya bego begitu. Ini saya sih Pak, yang paling kesal sih ini gimana? Pinjol, judol. Terakhir kan kemarin itu ada diberitakan 82 orang anggota DPR RI terlibat judol. Anggota DPR RI loh Pak. Udah rusak, emang dirusak Anggota betul-betul. DPR RI terlibat judi online. Oh, Harusnya memang. kan sebagai anggota DPR RI itu menjadi wakil rakyat yang memang punya integritasnya baik ya. Terus bisa dicontoh oleh orang lain, mengakomodir suara rakyat. Tapi kok ini jadi malah memfasilitasi, memperlihatkan kalau ini juga emang kurang ya. Bukan, memang ini ada program besar yang terencana terstruktur sistematis itu untuk merusak dengan lewat media online itu dengan diluncurkannya produk-produk yang judi online ini kan Sama Menko Info sekali bisa. nggak ada solusi. Cuman pertanyaan Iya. sederhana, Menko Infonya kualitasnya kayak apa? Siapa dia? Buzzer bukan sih Pak? Ya ini tadinya iya pendukung Gitu. Jokowi hanya karena pendukung nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan cari budi, jadi Menko Info bisa data dijebol, bukan dijebol, itulah. dibuka pintu, memang dirusak benar ini. Bagaimana mau menjaga negara kalau misalnya data aja bisa bocor? Bukan menjaga, memang dirusak. Iya, sengaja. Jokowi masang orang, Menteri Agama siapa? Bikin rusak kan? Betul. Zaman dialah Menteri Agama sekarang ini. Muncul ribut soal habaib, soal ini, soal Islam dipecah belah. Islam itu udah pernah dipecah belah. Kamu Persis. nggak tahu ini baru muncul sekarang, isu tentang habaib juga baru muncul sekarang kan? Sekarang dibikin ribut kan? Semua kan sekarang Tapi muncul gitu muaranya semua. nanti ke mama. Karena yang di rumah tangga yang dirusak, Iya, betul. anak-anak, suami, anak-anak. Kalau itu menurut dirusak. kalau menurut saya apa yang saya rasakan yaitu sekarang yang saya hancur, bikin saya hancur terutama karena masa depan anak-anak dihancurkan. Karena apa? Karena memang emak-emak kita turuni sebagai ibu, sebagai perempuan turun ke jalan itu memang untuk memperjuangkan hak anak, Iya. terus nasib anak. Kalau misalnya nasib anak, masa depan anak dihancurkan, kita Selesai. bisa apa? Selesai. Saya angkat topi nih, mama di jalan bukan karena dibayar, bukan pengen jadi ini, pengen jadi itu, tapi karena tanggung jawab moral sebagai ibu ya, bagaimana
membimbing, membangun, membesarkan anak-anak terutama dan juga keluarga kan. Jadi memang program ini sepertinya memang disiapkan untuk merusakkan. Ini bagian dari merusak ya PKI Gaya Baru itu. Menurut Anda gimana? Betul. Ya betul. Kalau saya juga berpikirnya seperti ini, yang punya cita-cita ingin anak bangsa rusak, ingin negara rusak, masa depan Indonesia hancur, itu kan cuma komunis. Iya, PKI Gaya Baru ya, itu kan. kan? Ya, siapa lagi? Rusak, betul. Dan Betul. Jokowi kan bagian dari dengan segala cara juga kan betul. Mereka coba, benar-benar hancur. Ke pendapatan kita di rumah juga dihancurkan lewat tapera dan lain. Kenapa gitu loh? Memeras, menindas rakyat itu sedemikian rupa. Ada apa? Itu didesain oleh siapa? Ya komunis. Kalau saya sih cara berpikirnya ya, karena dulu ya pernah saya nonton itu bukan film sih, itu kan film sih ya, tapi kan nyata. Jadi slogan komunis itu kita bergerak terus sebagai hantu. Iya. Betul kan Pak? Betul. Kita bergerak terus sebagai hantu. Jadi tidak dirasakan, tidak terlihat, tidak terasa, tapi memang ada gitu. Betul. Nah itu makanya saya bisa bicara komunis. Anak-anak dihancurkan komunis. Sekarang rumah tangga kita dihancurkan oleh pinjol, oleh judol, komunis. Dan itu terjadinya di rejim sekarang ini kan, dulu nggak pernah. Nggak ada. Nah di sisi lain, coba menurut Anda gimana? LBP jadi, saya sebut nanti sudah jadi gubernur jenderal dari Partai Komunis Cina, masukin tentara-tentara Cina ya kan? Nah kita sibuk ngurusin pinjol ini, tuh tentara Cina masuk. Sudah siap? Iya, sudah siap betul. Ini sudah siap. Jadi harusnya nih kita cari solusi gimana caranya untuk menghadang itu semua. Bisa jadi, tidak? Ya mesti diganti lah Biangkerok, karena Jokowi ya salah satu bagian memang dari salah mereka. Satu sumber dari segala sumber masalah itu kan Jokowi. Ya betul. PKI Gaya Baru ngatur di belakang. Sumber dari segala sumber masalah memang Jokowi gitu. Nah sekarang kapan Jokowi lengser 100 hari lagi? Apa yang mereka lakukan? Nah itu nunggu ngabisin itu buru-buru dikebut. Dia seperti kayak lagi cari kejar tayang, deadline-nya tanggal sekian. Jadi saya harus semua nih target-target, terus agenda-agenda harus saya selesaikan sebelum bulan Oktober. Ya udah semua dikeluarin gitu. Nah, pesan terakhir sebagai emak-emak nih ya, apa pesan buat emak-emak yang lain dengan sikon kayak begini yang mengerikan ini? Kalau ini satu, jaga. Yang pertama sih semua kita harus baca dulu ya. Baca itu kan tidak harus baca tulisan, baca kondisi, pakai mata hati, pakai mata batin gitu. Lihat, baca apa yang ada di sekeliling, apa yang bisa menghancurkan anak, apa yang bisa menghancurkan rumah tangga, apa yang bisa kita lakukan ke depan gitu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun kecil, karena itu akan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Ya. Nanti anak-anak kita nggak nanya apa sih yang jadi yang dilakukan gitu kan? Ya. Kan enggak. Tapi kapan dan di mana? Ya. Terus apa saja yang sudah dilakukan untuk kami? Kalau misalnya buruk, nanti mereka nyalahin siapa? Ya, orang tua yang disalahkan. Ibunya, karena ibunya adalah madrasah pertama untuk mereka. Di rumah ya? Di rumah. Betul. Gitu. Jadi prihatin banget nih ya Ibu. Banget. Jadi kembali rekan-rekan terutama emak-emak yang melihat tayangan ini, tolong direnungkan baik-baik dari rekan kita. Hidayah ini situasi yang dapat tantangannya dari emak-emak makin lama makin berat. Dan bukan cuma anak yang dirusak. Betul. Tapi suami pun, keluarga pun dirusak lewat pinjol, lewat segala macam. Penghancuran akhlak. Nah itu yang dilakukan. Ini revolusi mental yang dicanangkan oleh Joko Widodo gagal total. Oh, I see. Mungkin ini revolusi mentalnya gitu. Negatif. Kan dulu waktu awal-awal menjabat, dia teriak-teriak, saya akan revolusi mental. Ya, inilah revolusi mentalnya gagal total. Orang-orang jadi gila semua. Ya itu anak-anak hancur semua. Mungkin ya itu revolusi mentalnya itu kali bikin rusak. Revolusi mental Bapak Joko Widodo gagal total. Iya, betul. Jadi mengerikan ya rekan-rekan yang kebetulan hadir, khususnya pesan untuk emak-emak, tolong disimak, direnungkan, tolong dipikirkan, dan silakan menghubungi Ibu Ida kita, bisa lewat kami, bisa langsung berikan masukan dan bantulah emak-emak yang lain, keluarga yang lain agar
kita mampu bertahan menghadapi permainan dari PKI Gaya Baru yang merusak. Saya sebagai penutup mengingatkan, menjelang G30S PKI 65, beberapa makin lama makin yang dirusak adalah masyarakat bangsa, khususnya masyarakat dimiskinkan. Nah, ekonomi dibikin susah segala ini dan itu turun terbukti. kembali terbukti dalam bentuk yang berbeda tapi sama esensi. Tapi memang sama, dampaknya sama. Miskin. Betul. Kita benar-benar miskin Dimiskinkan, materi, miskin akhlak, miskin moral, miskin mental, jatuh habis. Nah ini yang dicatat ya. Jadi pemiskinan secara total, materi dan non materi, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Begitulah kira-kira rekan-rekan, khususnya emak-emak, kembali saya mengatakan, coba disimak, direnungkan, dicarikan solusinya. Ini tantangan yang kita hadapi sekarang ini, yang direncanakan oleh PKI Gaya Baru, terstruktur dan sistematis dan berjalan terus-menerus dengan didukung penuh oleh Presiden kita, Pak Jokowi, yang juga merupakan bagian dari PKI Gaya Baru. Saya ngomong terbuka aja. Difasilitasi ya Pak? Difasilitasi, memang dia bagian dari sana. Itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih Ibu Ida lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.